Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Dan saya mohon untuk bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan, aku rindu. Pertolongan dalam ibadah Minggu Raya pada pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan membuka Alkitab kita masing-masing dan kita akan membaca nas pembimbing. Pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ayat 6 dan ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Kita akan baca bersama-sama. Sudah menemukan semua? Kita akan baca 3, 4. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ketujuh, maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Kita akan masuk dalam doa syukur dan di dalamnya doa pengampunan dosa. Kita akan memuji Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru
Tuhan, kami tidak akan goyah ketika kami ada di dekapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapak. Ada kesempatan yang boleh kami nikmati, ada kekuatan, ada kesehatan, bahkan napas kehidupan yang masih Engkau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu-waktu yang Engkau berikan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Dalam suasana yang demikian Tuhan, ketika pandemik masih terus berjalan di negeri kami ini ya Bapak. Tetapi Engkau tetap memelihara kehidupan kami ya Bapak. Menjaga kami, mencukupi segala kebutuhan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, Engkau mengetahui setiap hati kami Tuhan. Engkau menilik setiap kami ya Bapak. Bila Engkau mengerti ya Bapak, ketika kami berdosa di hadapan-Mu Tuhan, kami sudah melakukan hal-hal yang tidak baik dengan sengaja maupun tidak Tuhan. Baik itu mulai bibir, mulut kami, perkataan, perbuatan, mata kami, kelakuan kami ya Tuhan. Bila Engkau yang mengampuni kami ya Bapak. Sehingga kehadiran kami pada pagi hari ini Tuhan, boleh dilayakan ya Tuhan. Bahkan Engkau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan kembali membuka Alkitab kita. Kita akan membaca Mazmur. Pada pagi hari ini terambil dalam Mazmur 41. Kita akan membaca dari pasal ke-5 sampai yang ke-10. Saya pasal yang ke-5, Bapak Ibu Saudara yang ke-6. Begitu seterusnya sampai yang ke-10. Sudah menemukan semua? Kita akan membaca Mazmur 41 ayat ke-5. Demikian firman Tuhan. Kalau kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku, bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Ketujuh, orang yang datang menjenguk berkata dusta. Hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. 9. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, tak akan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Amin. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli kita. Saya sebut Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan menyambutnya dengan muji Tuhan. Bapak, seperti Bapak sayang anaknya.
gereja Tuhan di segala tempat dan zaman, biarlah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan korban syukur kita. Kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Seperti biasa, persembahan akan ditransfer melalui bendahara majelis, yaitu Bapak Gelora Sembiring. Kita akan memuji Tuhan, hitung berkat. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara, saya jemput bangkit berdiri. Kita akan satu dalam doa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, untuk kami boleh memberikan akan ucapan syukur kami, persembahan syukur kami Tuhan, korban syukur kami ya Bapa di hadapan-Mu. Walaupun tidak sebanding dengan berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami, tetapi inilah Tuhan, dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersyukur kami memberikannya ya Bapa. Jangan Kau melihat seberapa nilai rupiahnya Tuhan, nilai, tetapi Engkau melihat kedalaman hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang akan mengelola akan persembahan ini. Biarlah itu boleh berguna untuk kerajaan-Mu, bahkan untuk setiap mereka yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa yang jauh dari sempurna ini, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa sempurna demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan dilawat oleh hambanya, Ibu Pendeta Jojor. Dan untuk mempersiapkannya, kita akan memuji Tuhan bagaikan bejana. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah
bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita ulangi lagi, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibalui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Untuk waktu saya serahkan untuk Ibu Gembala. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita mengucap syukur, anugerah dan kasih Tuhan kembali mempertemukan kita di minggu pagi ini. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Yesus kami datang kepadamu ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji-muji Tuhan dan kini saatnya bagi kami untuk dilawat lagi melalui kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami agar melalui kebenaran firman-Mu kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam perjalanan kehidupan kami. Layakkan hamba-Mu Bapa menjadi saluran berkat firman-Mu, lalu bersabdalah bagi kami karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Yakobus yang pertama ayat 2 sampai ayat yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Kalau beberapa minggu sudah berjalan, kita melihat ada banyak penghambat pertumbuhan iman kita. Kalau minggu lalu kita diingatkan lagi, yang akan menghambat pertumbuhan iman kita adalah apakah hidup kita ini didasarkan pada perasaan atau iman. Dan pagi hari ini kita lagi akan melihat ada satu hal yang akan menghambat pertumbuhan iman kita, yang menjadi tema kita pagi ini, yaitu kecewa pada proses Tuhan. Kecewa pada proses Tuhan. Banyak orang yang mendambakan hal-hal yang baik dalam
perjalanan kehidupannya sampai akhir. Ketika seseorang sekolah, tentunya dia mendambakan dari dia sekolah sampai pada akhirnya tamat, sampai sarjana dapat berjalan dengan baik. Kita sebagai orang tua mengharapkan ketika kita punya anak-anak, balita, supaya anak-anak itu dapat bertumbuh dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun sampai dia dewasa. Kemudian ada juga di antara kita yang berkarir, tentunya menginginkan karirnya itu akan terus menanjak, akan terus semakin baik. Dan ketika kita punya penghasilan, berharap penghasilan itu terus bertambah. Dan kita melakukan usaha, berharap usahanya itu semakin berkembang. Dan yang paling penting adalah kita semua menginginkan supaya karakter kita itu semakin baik. Dan jika semua itu tidak seperti yang kita harapkan, biasanya respon yang muncul dalam kehidupan kita akan berbeda. Jika semuanya baik, lancar-lancar saja, biasanya akan dengan mudah kita berkata, haleluya, puji Tuhan. Tetapi ketika keadaan yang sebaliknya terjadi dalam hidup kita, apakah kata-kata haleluya dan puji Tuhan masih terucap dari mulut kita? Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau keadaan sulit yang muncul, biasanya yang terjadi dalam kehidupan adalah ada rasa putus asa, ada rasa kekecewaan, bahkan tidak jarang ada orang menyalahkan orang lain, bahkan berkata, Tuhan itu ada di mana? Sudahkah Tuhan meninggalkan saya? Sehingga muncullah tindakan ekstrim yang apabila tidak hati-hati, apabila tidak waspada, bisa akan jatuh ke dalam situasi yang lebih sulit, dan tidak jarang ada orang yang mau mengakhiri hidupnya atas syarat dan beratnya pergumulan yang dihadapi. Oleh karena itu penting untuk senantiasa waspada dan berhati-hati. Ada orang yang mau ambil jalan pintas, ingin bunuh diri, ada yang ngambek pada Tuhan sehingga meninggalkan persekutuan, tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi baca firman Tuhan, dan lain sebagainya. Bahkan menghindarkan persekutuan dengan sesama. Respon yang demikian muncul, mengapa? Karena kita lupa bahwa hidup kita ini adalah produk dari suatu proses yang panjang, yang harus kita lalui hari demi hari, yang harus kita lalui dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Seperti janin yang ada di dalam rahim, tidak mungkin tiba-tiba dia langsung membesar rahim seorang ibu, lantas anak itu tiba-tiba lahir, begitu tidak. Tapi itu lewat proses panjang selama 9 bulan lebih, dia harus mengalami perkembangan demi perkembangan, pertumbuhan demi pertumbuhan. Bagaimana Tuhan menenun janin itu di dalam rahim sang ibu. Itu melewati suatu proses. Demikian halnya dengan kehidupan kita. Kehidupan kita ini selalu berada di dalam proses. Memang prosesnya sih macam-macam ya. Ada prosesnya yang aman-aman saja, lancar-lancar saja. Tetapi ada juga proses yang kita lalui dalam perjalanan hidup ini, harus melalui jalan berliku, jurang yang terjal. Jadi prosesnya beda-beda. Namun dari setiap proses yang terjadi itu, kita harus pahami bahwa di ujung proses itu ada hasil yang akan mendatangkan hal yang baik dalam perjalanan kehidupan kita. Kita melihat firman Tuhan pada pagi hari ini akan menjawab kepada kita. Ayat yang kedua di sana dikatakan,
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bagaimana mungkin? Ini kan di luar nalar. Kita harus menganggap suatu kebahagiaan apabila kita berada jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan, kita berada di dalam berbagai-bagai kesulitan, kita berada di dalam berbagai pergumulan. Tapi firman Tuhan ini katakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ini bukan perkara yang mudah. Ketika berada dalam berbagai pencobaan, menganggap itu sebagai suatu kebahagiaan. Memang secara logika nggak akan bisa ini diterima. Namun itu penting untuk kita pahami sesuai dengan firman Tuhan ini. Ternyata ada maksud yang sedang Allah kerjakan sehingga firman Tuhan ini diberikan kepada kita. Kita akan melihat, kita harus menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan karena yang pertama adalah berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai ujian yang kita hadapi itu tidak akan melebihi kekuatan kita untuk menanggungnya. Kita lihat dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, di sana dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang pertama tadi kita lihat tidak akan melebihi kekuatan kita untuk menanggung. Artinya Tuhan tahu kapasitas kita sampai di mana untuk menanggung segala pergumulan dan proses kehidupan yang kita alami. Tuhan tahu. Dan ketika Tuhan mengenal kekuatan kita, beban yang kita pikul belum tentu kuat dipikul oleh orang lain. Jadi yang pas dengan persoalan dan pergumulan yang kita hadapi itu ya kita. Karena Tuhan mengenal kita dan Tuhan tahu kekuatan kita. Bahkan di situ dikatakan pencobaan-pencobaan biasa. Namun di ayat itu juga dijelaskan bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan jalan keluar yang Allah sediakan itu yang akan membuat kita, memampukan kita untuk kuat menanggungnya. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada satu pengalaman dalam perjalanan kehidupan saya di perantauan ini, bahwa beberapa waktu yang lalu ketika di awal-awal pernikahan, Tuhan mengizinkan satu situasi saya alami di mana saya tidak memiliki beras. Yang saya punya hanya segenggam. Kalau saya melihat keadaan itu, ini akan sulit untuk saya terima. Mengapa? Karena situasi ini begitu sulit buat saya. Namun yang saya lakukan pada waktu itu adalah saya datang berdoa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menyatakan itu kepada saya tidak akan melebihi kekuatan saya untuk menanggungnya. Sebelum habis beras yang segenggam itu, Tuhan sudah berikan gantinya. Tuhan sudah berikan berlipat-lipat. Padahal kalau dipikir, bapak saya punya lumbung padi di kampung. Sebenarnya situasi itu akan membuat saya kecewa mungkin begitu ya. Tapi itu tidak saya lakukan. Karena apa? Karena saya tahu itu proses. Dan orang tua saya pun tidak tahu kalau saya mengalami situasi itu. Namun pada akhirnya saya mengerti bahwa itu adalah proses dari Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan saya untuk
mempersiapkan saya menjalani hari-hari kehidupan ke depan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus meresponnya sebagai suatu kebahagiaan, yaitu karena Allah turut bekerja. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja. Artinya di tengah keadaan yang kita sedang alami itu, Allah tidak tinggal diam, kita tidak menanggungnya dengan sendirian. Tetapi Allah turut bekerja dalam situasi itu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi jangan pernah kita katakan ketika kita berada dalam suatu proses kehidupan, jangan pernah kita katakan Tuhan tidak mau tahu dengan hidup saya. Tuhan sudah tinggalkan saya, tidak. Justru di situ beban kita itu dipikul bersama dengan Tuhan dan Tuhan sedang bekerja di sana. Apa yang Tuhan sedang kerjakan, biar itu menjadi otoritasnya Tuhan. Yang menjadi keyakinan bagi kita bahwa Allah ada bersama dengan kita untuk menanggungnya. Yang ketiga, Allah merancangkan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Itu Yeremia 29 ayat 11 sampai 12. Di sana dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di ayat 12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi kita melihat di sini, dalam segala keadaan dan kesulitan, pergumulan yang kita hadapi, bahwa Allah merancangkan damai sejahtera melalui pergumulan itu. Dia tidak akan mencelakakan kita, meskipun menurut kita apa yang kita hadapi itu akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih sulit. Tapi firman ini meyakinkan kita bahwa itu tidak akan mencelakakan kita. Tidak akan mencelakakan kita. Tuhan mau lihat bahwa ada hal yang indah yang sedang Allah rancangkan dalam kehidupan kita melalui pergumulan dan proses yang kita hadapi itu. Bahkan kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Matius pasal yang ke-11, Matius 11 ayat 28 dan 29, Yesus katakan apa di sana? Ini yang harusnya menjadi pegangan keyakinan penuh bagi kita bahwa apa yang Yesus firmankan itu akan menolong dan menguatkan kita. Matius 11 ayat 28 sampai 30 di sana dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yesus katakan apa? Aku akan memberikan kelegaan. Jadi kita harus menganggap segala pergumulan dan pencobaan itu sebagai kebahagiaan. Karena apa? Yesus akan memberikan kelegaan, tapi ada catatannya di sana. Dia katakan, marilah kepadaku. Marilah kepadaku. Kalau di Yeremia 29 ayat 12 tadi dikatakan, siapa yang berseru dan berdoa.
artinya kita akan bisa menganggap pencobaan itu sebagai kebahagiaan ketika kita datang di hadapan Tuhan dengan doa, dengan seruan, dengan segala beban yang kita punya, kita bawa di hadapannya, dan yang Yesus janjikan adalah kelegaan. Bentuk kelegaan yang Yesus akan berikan kepada kita seperti apa? Jangan kita paksa seperti yang kita mau. Karena yang kita mau belum tentu yang terbaik buat kita. Tapi yang Allah mau pasti yang terbaik buat kita. Jadi itu yang harus mendasari kita supaya menyikapi segala pergumulan, pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita masuk dalam suatu proses kehidupan, kita akan dimampukan untuk melewatinya. Karena apa? Karena ketika kita melewati semua itu dengan keyakinan bahwa tidak akan melebihi kekuatan kita, bahwa Allah turut bekerja, bahwa Allah mendatangkan damai sejahtera, bahwa Allah akan memberikan kelegaan kepada kita. Jika itu yang mendasari kita, kita lihat ada hasil di sana. Yang pertama, hasilnya adalah kita akan memiliki ketekunan. Itu dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 3 tadi. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi di tengah pencobaan yang kita hadapi itu, ketika kita bisa bertahan dalam ujian itu, ada hal yang indah yang dihasilkan, yaitu ketekunan. Kalau kita melihat dari nas pembimbing kita dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7a dikatakan demikian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sampai di situ saja. Ada maksud, yaitu untuk membuktikan kemurnian iman kita. Itu yang dikatakan dalam 1 Petrus, dalam nas pembimbing kita. Jadi artinya ujian iman yang kita alami itu akan menghasilkan ketekunan. Jadi nggak bisa tekun itu terjadi begitu saja, tidak. Tetapi itu lewat suatu proses yang begitu panjang. Dalam terjemahan lain dikatakan akan menghasilkan ketabahan. Artinya kita akan bisa tabah menghadapinya asalkan tetap percaya. Artinya tetap beriman. Ujian iman itu menghasilkan ketabahan dan ketekunan. Itu yang pertama. Dan kita lihat lagi di ayat yang keempat dalam Yakobus dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Memperoleh buah yang matang. Jadi ketekunan, ketabahan yang kita sudah punya tadi, yang sudah kita dapatkan lewat proses-proses kehidupan itu, menghasilkan ketabahan, ketekunan, dan ketekunan ini akan menghasilkan buah yang matang. Kalau diibaratkan seperti pohon, buah yang matang itu dihasilkan oleh pohon yang memiliki perkembangan pertumbuhan dengan baik, sampai daripada dia mengalami pertumbuhan, sampai kepada terjadinya bunga, kemudian buah, dan buahnya itu matang. Artinya itu menunjukkan apa? Itu proses yang sedang terjadi. Tapi ketika itu dijalani dengan penuh ketekunan, itu akan menghasilkan buah yang matang. Buah yang enak, buah yang manis tentunya, buah yang matang. Tentunya dan Tuhan mengharapkan kita dalam perjalanan iman kita itu menghasilkan buah yang matang. Buah yang matang itu yaitu apa? Kita menjadi orang yang dewasa di dalam iman kita.
iman kita itu terus dipertumbuhkan. Itu yang Allah inginkan. Dan ketika itu berkembang, terus berkembang dan bertumbuh, maka di sana dikatakan lagi, kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi buah yang matang tadi, iman yang dewasa itu akan membawa kita kepada suatu kehidupan yang semakin disempurnakan. Kehidupan yang semakin diperbaharui. Kalau kita melihat bahwa kehidupan kita ini adalah seperti tanah liat di tangan seorang tukang periuk. Kalau dalam Yeremia 18 ayat 4 dan 6, di sana dikatakan bahwa kita ini adalah tanah liat yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Jadi sebagaimana tukang periuk membentuk tanah liat itu, demikianlah Tuhan sedang membentuk kita. Dengan tujuan apa? Ketika tukang periuk membentuk tanah liat itu, tentunya untuk menghasilkan sesuatu barang yang indah. Demikian halnya ketika Tuhan terus memproses kita dan kita siap ada dalam proses itu, maka kita akan terus semakin dipertumbuhkan dan semakin dewasa di dalam iman yang pada akhirnya membawa kita kepada kehidupan yang semakin disempurnakan. Semakin disempurnakan menyerupai Yesus Kristus. Ada lagu katakan bagaikan bejana siap dibentuk. Ku mau sepertimu Yesus. Kalau kita mau seperti Yesus berarti kita harus siap untuk diproses oleh Tuhan. Hasilnya yang ketiga adalah Yakobus 1 ayat 12. Di sana dicatat menerima mahkota kehidupan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bertahan artinya nggak mundur, tetapi menghadapi pencobaan itu. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ia akan menerima mahkota kehidupan. Sungguh hasil yang luar biasa yang Allah sediakan. Tapi ada catatannya di sana, yang mengasihi Dia. Ya, ini menjadi kerinduan setiap kita. Agar kita kelak mendapat mahkota kehidupan, maka kita harus bertahan dalam pencobaan. Tidak mundur dan tidak lari dari seluruh proses yang kita hadapi. Dan yang terakhir adalah nas pembimbing kita, 1 Petrus 1 ayat yang ke-7b, di sana dikatakan demikian. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ketika Yesus menyatakan dirinya, maka kita layak memperoleh puji-pujian darinya, kemuliaan dan hormat. Itulah hasil daripada suatu proses panjang. Betapa bahagianya kita ketika kita memperoleh puji-pujian dari Tuhan. Puji-pujian dari manusia itu masih bisa palsu. Tetapi puji-pujian, kemuliaan dan hormat, kehormatan itu yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertahan menghadapi segala pencobaan dan proses yang terjadi dalam setiap kehidupannya. Hasil yang sungguh luar biasa. Memang ada proses itu terjadi karena kelakuan kita. Karena kekelakuan yang kita lakukan. Sehingga kita masuk dalam suatu proses yang Allah izinkan gitu ya. Yang pertama, contohnya kita lihat itu Yakub. Yakub itu kan menipu kakaknya Esau. Pada akhirnya dia pergi
ke Laban. Kemudian ternyata ketika dia di rumah Laban, dia mengalami suatu proses kehidupan yang tanpa disadari. Kita bisa melihat di sana bahwa itu merupakan cara Tuhan untuk memproses, membawa Yakub kembali kepada kehidupan yang benar, yaitu di mana Yakub ini ditipu oleh Laban untuk mendapatkan Rahel. Ketika masa kerjanya sudah selesai untuk mendapatkan Rahel, ternyata yang diberikan adalah Lea. Itu proses kehidupan. Tapi yang dilakukan oleh Yakub adalah dia tetap menjalaninya. Dia tetap menjalaninya. Dan pada suatu waktu ketika dia akan kembali dengan anak dan istrinya, dia bergulat dengan Allah. Dia bergulat dengan Allah. Dan disitulah Tuhan katakan kepada Yakub bahwa namamu bukan lagi Yakub. Yakub itu artinya penipu. Tetapi namamu adalah Israel. Karena engkau bergulat dengan Allah. Dan ia menang. Itu artinya apa? Proses yang ia alami, Tuhan izinkan untuk membawa dia kepada suatu jalan kehidupan yang lebih baik. Contoh kedua, kita melihat Ayub. Ayub mengalami banyak pergumulan dalam perjalanan kehidupannya. Anaknya habis, harta bendanya habis. Tapi apa yang terjadi di akhir proses kehidupan yang dialami oleh Ayub itu? Pada akhirnya Ayub 42 ayat 5 dia mengatakan di sana bahwa akhirnya ia mengenal Tuhan. Ia mengenal Tuhan bukan lagi karena kata orang, tetapi karena dia melihat sendiri. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya apa? Dia semakin mengenal Tuhan, bukan karena kata orang, tetapi karena dia mengalami Tuhan sendiri dalam kehidupan. Artinya apa? Ayub dibawa kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Dia mengalami. Contoh yang ketiga kita melihat Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus sungguh-sungguh ketika dia adalah orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tapi kita harus ingat bahwa walaupun sungguh-sungguh mengikut Tuhan, tetapi dia juga terus berada di dalam proses kehidupan yang Allah kerjakan. Di tengah perjalanan kehidupannya itu, bagaimana dia menjalani kehidupan pergumulan, dia dipenjara, dia dilempari batu, mengalami karam kapal dan lain sebagainya. Tapi itu apakah membuat Paulus mundur? Tidak. Dia tidak katakan, oh Tuhan saya sudah tinggalkan kehidupan saya yang begitu indah di masa lalu dan saya mengikut Tuhan. Tapi kenapa Tuhan izinkan ini saya alami? Apakah Rasul Paulus katakan demikian? Tidak. Tetapi dia menjalaninya. Ketika dia dilempari batu di satu kota, dia menyingkir, dia pergi ke kota lain. Yang pada akhirnya kita melihat dalam Galatia 2 ayat 20, Rasul Paulus bisa katakan kalau aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini suatu proses yang dilalui oleh Rasul Paulus yang pada akhirnya dia katakan Kristus hidup di dalam aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita semua berada di dalam proses kehidupan. Saya tidak tahu Bapak Ibu, adakah engkau sedang diproses dalam kehidupanmu melalui anakmu, melalui anak-anak, melalui pekerjaan, melalui kehidupan berumah tangga, melalui kehidupan ekonomi? Jangan pernah kecewa. Apalagi menolak Tuhan di tengah proses itu terjadi. Jangan pernah. Karena Allah sedang mengerjakan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Dan ketika kita bertahan, kita bisa tetap kuat di dalam keadaan itu. Maka Tuhan akan memberikan hasil yang luar biasa dalam kehidupan kita.
kita lihat di sana. Jadi proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita itu berlangsung kapan? Dari sejak kita dalam rahim itu dikerjakan oleh Tuhan sampai kita mati. Sampai ajal menjemput kita. Tapi kita harus bertahan. Kita harus bertahan. Karena Tuhan sedang merenda kehidupan. Tuhan sedang merenda kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Dan hasilnya tadi kita sudah lihat apa yang menjadi hasil ketika kita tetap bertahan, ketika kita tetap kuat di tengah proses yang Tuhan kerjakan. Jadi jangan pernah kecewa pada proses Tuhan, tapi jalani bersama dengan kekuatan Tuhan. Jangan lagi berbantah-bantahan dengan Tuhan atas proses kehidupan yang kita hadapi. Tetapi terima, jalani dengan sukacita. Maka Tuhan akan memampukan kita melalui. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita aminkan firman Tuhan ini dengan satu kesaksian pujian tangan Tuhan sedang keren. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Saat Tuhan tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Yesus kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas anugerah dan kasih-Mu yang begitu indah dalam hidup kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Firman yang kembali meneguhkan kami. Firman yang kembali mengajar kami bahwa kami jangan kecewa terhadap proses yang Tuhan kerjakan. Ya Tuhan, Roh-Mu menolong kami ya Bapa, supaya firman yang boleh kami dengar pada pagi ini kami dimampukan untuk menghidupinya. Dengan demikian kami tetap bertahan di dalam proses terhadap ujian iman kami melalui apapun itu Tuhan. Karena pada hasil akhirnya kami akan mendapatkan hal yang baik, bahkan yang sangat baik dari Tuhan. Tuhan terima kasih, pagi ini kami datang di hadapan-Mu berdoa, mau menyerahkan gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan yang menolong, memberkati setiap pelayan-Mu, dari gembala sidang, majelis jemaat, pengurus komisi, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Dengan segala pergumulan dan persoalan yang dihadapi, biarlah Tuhan yang memberkati. Kami berdoa ya Bapa, mau menyerahkan kepadamu, secara khusus jemaat-Mu yang sedang bergumul akan kelemahan tubuh mereka. Atas keberadaan Bapak Pendeta Susan Krismawan, atas keberadaan Ibu Rosa Sumokil, atas keberadaan anak kekasih kami Azriel Rihi, atas keberadaan daripada Ibu Yani Rambi yang masih terus bergumul akan kondisi kesehatannya. Tuhan yang mengasihani mereka, Tuhan melawat dan memberkati ya Bapa. Dan kami menopang ke dalam tangan Tuhan,
untuk keberadaan keluarga Bapak Daud Mesah, yang mana Tuhan sudah memanggil anak kekasih Geo, karena Engkau adalah pemilik mutlak atas keberadaan anak kekasih ini. Tuhan, setelah melalui perjalanan panjang dalam perawatannya, Tuhan memanggil anak kekasih Geo. Tuhan, kami memohon kekuatan, penghiburan yang dari Tuhan, menyertai dan memberkati keluarga Bapak Daud bersama dengan keluarga besar yang ada, supaya oleh kekuatan dan kasih Tuhan, mereka boleh dapat tetap mengucap syukur di tengah kondisi yang mereka alami, bahwa Tuhan berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa mau menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan pelayanan di tengah jemaat-Mu, baik ibadah umum maupun ibadah tengah minggu. Tuhan memberkati, meskipun kami masih melaksanakan secara online. Kami juga berdoa ya Bapa, menyerahkan Sinode GKIN dengan segala rencana program yang sedang dikerjakan. Tuhan yang berkenan memberkati seluruh pekerjaan Tuhan dimanapun berada, melalui gereja-gereja Tuhan, interdenominasi gereja yang ada, lembaga-lembaga penginjilan, bahkan lembaga-lembaga sosial yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa ya Bapa, mau menyerahkan kepadamu untuk keberadaan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat, tingkat daerah, bahkan sampai di tingkat RT. Tuhan, berikan hikmat-Mu atas mereka untuk mengambil setiap kebijakan dan keputusan yang mendatangkan hal yang baik bagi perjalanan kehidupan bangsa kami. Mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan dalam penanganan COVID-19. Oleh karena itu Bapa, kami mohon terus kiranya Tuhan terus memberkati, supaya sungguh-sungguh penanganan COVID ini dapat dilakukan dengan tuntas oleh karena pertolongan Tuhan. Berdoa menyerahkan proses vaksinasi yang masih terus dijalankan, diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Kami berdoa menyerahkan stabilitas keamanan bangsa kami, Tuhan yang menolong dan memberkati, bahkan ekonomi di tengah bangsa kami. Dan pada akhirnya kami juga berdoa mau menyerahkan kepadamu untuk keberadaan berbagai daerah yang mengalami bencana, secara khusus bencana banjir bandang di berbagai tempat. Tuhan menghibur dan menguatkan, bahkan Tuhan yang menolong mereka lewat BNPB maupun aparat pemerintah daerah yang menangani bencana-bencana ini, kiranya ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kami dengan segala kehidupan kami. Kehidupan kami di sepanjang minggu ke depan kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk hambanya, Ibu Pendeta Jojor. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan masuk dalam doa berkat. Dan saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Lingku piku.
Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita kembali ke dalam kenyataan hidup kita. Kita bawa firman Tuhan dan jangan pernah kecewa pada proses Tuhan. Karena proses yang Tuhan kerjakan akan mendatangkan hal yang baik, bahkan sangat baik dalam setiap perjalanan hidup kita. Dan pulanglah bersama dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu Jemaat. Kita akan mendengarkan warta gereja. Untuk kesabaran Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan warta gereja. Petugas ibadah Minggu 26 September 2021 untuk firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yepta Urip Santoso. Liturgi akan dilayani oleh Diakon Andreas Arifianto. Untuk persembahan, metode persembahan pada ibadah raya Minggu dihimpun melalui transfer ke rekening bendahara majelis, yaitu Bapak Gelora Sembiring, ada dalam layar rekening yang tertera. Untuk Komisi Muda-Mudi, ibadah online Komisi Muda-Mudi pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021, pukul 14 atau jam 2 siang, dengan acara nonton film, Liturgos Yesaya, pembicara BPMM. Untuk Komisi Wanita, ibadah online Komisi Wanita pada setiap hari Selasa dan hari Selasa besok pada tanggal 21 September 2021 pukul 6 sore atau 18 waktu Indonesia bagian Barat dengan acara diskusi kesehatan dengan pembicara Dr. Anna Betania. Untuk Komisi Pria, ibadah online Komisi Pria pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam dengan acara diskusi Liturgos Bapak Arif Wardoyo, pembicara BPKP. Diskusi kesehatan dengan tema waspadai penyakit degeneratif pada masa pandemik dengan pembicara Dr. Christian Anna Betania, SPDA. Pada hari Selasa, jam 5 sore, pada tanggal 21 September, yaitu via Zoom meeting. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di surga anak kekasih Geoffrey Yeremia Mesa, pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 pukul 21 waktu Indonesia Barat, di Rumah Sakit Sentral Medika Cibinong dan telah dimakamkan di TPU Pondok Rangon pada hari Sabtu 18 September 2021. Kunjungan perjamuan kudus, kami Majelis GKIN Betania turut memberikan informasi kepada seluruh jemaat GKIN Betania. Pelaksanaan perjamuan kudus yang akan diselenggarakan dilaksanakan di bulan berikutnya. Maka dengan ini majelis akan kembali melaksanakan kunjungan kepada seluruh jemaat GKIN Betania. Bila sekiranya ada hal-hal yang ingin disampaikan untuk membantu mewujudkan perkembangan pelayanan di gereja kita, silakan untuk memberikan saran dan kritik tersebut kepada majelis kunjungan. Mohon dalam hal ini menjadi perhatian jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Renovasi pastori. Majelis Bidang Inventaris akan melaksanakan program renovasi pastori yang akan memasuki masa pengerjaan pada bulan Oktober
2021 berkaitan dengan program tersebut, Majelis Bidang Inventaris telah menganggarkan dana sebesar 60 juta rupiah dalam pengerjaannya dan saat ini telah terhimpun dana sebesar 38 juta rupiah. Dalam hal ini kami Badan Majelis mengundang Bapak dan Ibu terkasih Jemaat GKIN Betania yang rindu untuk memberikan sebagian berkatnya dalam pendukung program ini dapat memberikan bantuan melalui list donatur atau dalam bentuk sumbangan kasih bahan bangunan, di sini semen, pasir, dan lain-lain. Sekiranya hal ini dapat menjadi perhatian Bapak dan Ibu terkasih. Doa Fajar online tetap dilaksanakan pada setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti bisa mengambil bagian. Komitmen dana misi 2021. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Dan bisa transfer melalui bendahara majelis untuk Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan dananya. Yang berulang tahun bisa dilihat di layar, selamat ulang tahun Bapak Ibu yang berulang tahun. Demikian warta jemaat, dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simponi indah ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Selamat hari Minggu dan memberkati, silakan duduk.